Oke, kita sambung. Ini soal SIMAK UI tahun 2019, tahun lalu. Soal yang berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya. Ini kiriman dari penonton. Sudah kita bahas juga. Oke. Kita mulai dari nomor 16. Sebelum itu, silahkan download dari deskripsi. Lalu kalian kerjakan. Lalu kemudian kalian lihat ke sini. Kita mulai hanya satu bacaan saja. Berarti nomor 16 sampai nomor 19. Supaya video ini tidak berkepanjangan. Oke, langsung saja. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Kalian saya harapkan sudah membaca teks itu. Langsung kita masuk ke poin ini. Pendidikan modern merupakan dasar dari gerakan kebangsaan Indonesia. Memang tidak disebutkan di sana apakah itu menjadi dasar, tetapi secara tersirat sepertinya iya. Gerakan kebangsaan Indonesia tumbuh pada awal 26 dan merupakan titik berkembangnya bahasa persatuan. Oke, itu gerakan kebangsaan. Tumbuh pada awal ke-20 dan menjadi salah satu titik berkembangnya bahasa Indonesia. Lalu itu katanya diawali dengan perkembangan sistem pendidikan. Artinya A bisa benar. Oke. Karena sistem pendidikan ini disebut adalah sebagai sistem pendidikan yang modern juga di sini ya. Artinya A bisa benar. B, bahasa Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Saya tidak menemukan di sini satupun yang menyebutkan bahwasanya bahasa Indonesia berkembang karena sistem pendidikan. Bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah salah satunya berasal dari bahasa Melayu, iya. Oke. Tapi tidak disebutkan kemudian bahwa bahasa Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Artinya A jauh lebih benar daripada B. Tidak disebutkan bahwasanya bahasa Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Bahwasanya bahasa Indonesia itu merupakan cikal bakalnya dari bahasa Melayu, iya, tapi tidak disebutkan perkembangannya. Oke. C. Jawaban kita sejauh ini B. C. Gerakan kebangsaan Indonesia disebarluaskan antara lain melalui pendidikan. Kalimat 6. Disebarluaskan melalui pendidikan, media massa, rapat-rapat. C juga benar. A hampir benar. B kesalahannya ada. B jawaban kita tetap. Dodol. Pendidikan modern barat memicu berkembangnya nasionalisme. Oke, pendidikan modern membawa perubahan sosial yang sangat luas bagi masyarakat. Sangat luas. Sangat luas. Sangat luas. Salah satunya adalah dengan tentang pemikiran nasionalisme. Artinya dodol bisa. Bisa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berakar. Oke, ini cikal bakalnya ya. Benar. B saya pikir yang paling salah, yang ada kesalahannya. Jadi nomor 16 adalah B. Sekarang nomor 17. Yang tidak sesuai dengan ejaan. Kita fokus kepada kata, jangan kepada tanda baca. Jikapun nanti ada di sana penulisan tanda baca yang salah, kita jangan fokus ke situ. Oke, penulisannya terpisah atau tergabung.
Begitu ya, itu penulisan kata terpisah atau tergabung, besar apa kecil, miring atau tidak, baku atau tidak. Oke, 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Gerakan kebangsaan Indonesia yang tumbuh pada awal abad ke-20. Itu penulisannya selalu tergabung. Selalu tergabung. Kecuali kalau dia menyatakan tempat. Kalau dia menyatakan tempat. Misalkan saya bikin seperti ini. Kedairi, sebuah tempat di Samosir, di Sumatera Utara. Ke Medan, itu selalu digabung, selalu dipisah. Tapi kalau menyatakan angka, itu harusnya tergabung. Ketiga, ini yang harusnya. Jadi kalau kita bikin seperti ini adalah penulisan yang salah. Itu penulisan yang salah. Ini yang benar, ini salah. Oke, kalau kita kemudian bikin seperti ini, ketiga, ini juga adalah penulisan yang salah karena ada spasi di sini. Karena ini artinya terpisah. Jadi supaya benar harus tergabung. Lalu penggabungannya bagaimana? Apakah seperti ini? Ini alay, huruf tiba-tiba angka. Huruf tiba-tiba angka alay. Jadi supaya benar harus ke tanda hubung 3. Jadi harusnya ke-20 ini juga pakai tanda hubung. Oke, setiap ke menyatakan tempat baru dipisah. Di luar itu digabung. Oke. Makanya kalau ada pertanyaan, apa bedanya keluar yang dipisah atau yang digabung? Dia pergi ke luar negeri, itu dipisah. Dia keluar masuk ruangan, keluar di situ digabung. Saya pikir kalian mengerti. Yang satu, yang salah di sini penulisan katanya. Karena harusnya penulisan kata ini adalah tergabung. Maksudnya harusnya ke-20. Karena kemudian ditulis pakai angka, maka harusnya penulisannya digabung. Jangan seperti ini terpisah. Jangan pula seperti ini alay. Jangan pula seperti ini alay. Supaya tidak alay, tanda hubung. Oke, jadi jawaban kita sejauh ini A, kalimat 2. Diawali. Ada yang dipisah. Dipisah, ini saya bikin pisah. Ada yang gabung. Kapan dia digabung? Kalau dia bisa menjawab diapain. Diapain? Diawali. Oke? Diapain? Ditampar. Atau kapan dia dipisah? Kalau bisa menjawab pertanyaan di mana? Di mana? Di luar. Di kamar mandi. Atau supaya gampang, bisa kau aktifkan. Diawali menjadi mengawali. Berarti harusnya tergabung. So, ini benar. Oke? Diawali dengan perkembangan sistem, saya pikir kalimat 2 tidak ada yang salah. Kalimat 4, melalui lembaga pendidikan ini, penduduk pribumi bukan hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah kolonial dan korporasi, tetapi juga berkenalan dengan pemikiran baru mengenai berbagai aspek. Tidak ada juga yang salah. Kalimat 5, mereka mempelajari filsafat, sistem ketatanegaraan digabung, politik digabung karena ada awalan ada akhiran ya. Lihat video saya sebelumnya, politik tidak ada juga saya pikir yang salah di kalimat 5. Kalimat 6, di bawah. Di mana? Di bawah, makanya penulisannya terpisah. Seperti yang saya bilang tadi, diapain? Ditulis. Makanya penulisannya digabung. Di mana? Di bawah, makanya harus terpisah. Jadi jawaban kita sejauh ini untuk nomor 17 adalah A. Oke, nomor 18. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas?
Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Cara mencari kalimat efektif, kita harus ada SP. Ini yang pertama. SP ini syarat yang pertama. Ini yang harus kita lihat. Oke. Kalimat 1, 2, 3, 4, 6. 1. Gerakan kebangsaan Indonesia yang tumbuh pada awal ke-20. Oke. Gerakan kebangsaan Indonesia yang tumbuh pada awal ke-20 ini adalah subjek. Menjadi predikat. Artinya A. Kalimat efektif. Ditinjau dari SP. Kalimat 2. Diawali dengan perkembangan masyarakat jajahan mulai berkenalan. Oke, subjek predikatnya juga ada. Kalimat 3. Saya bikin seperti ini supaya kalian paham cara mencari kalimat efektif. Pertama, dahulukan dulu SP. Jangan dulu cari yang lain. Kalimat 3. Pendidikan modern, subjek membawa. Oke. Kalimat 4. Penduduk modern, kalimat 4 mana? Penduduk pribumi memperoleh. Penduduk pribumi bukan hanya memperoleh, tetapi juga berkenalan. Ada 2 predikatnya. Ada 2 subjeknya. 1 subjek pertama penduduk pribumi. Subjek kedua juga penduduk pribumi. Kalimat ini sebenarnya 2. Penduduk pribumi memperoleh. 1 lagi, penduduk pribumi berkenalan. Oke, benar. Kalimat 6. Di bawah pengaruh kaum terpelajar sebagai kelompok sosial yang pemikiran tentang nasionalisme subjek disebarluaskan predikat. Semua kalimat ini efektif ditinjau dari urusan ada atau tidaknya inti. Ingat, SP adalah inti. Sekarang kita periksa kira-kira mana yang salah. Tadi kalimat 1 salah. Jadi jawaban kita sejauh ini A. Karena penggunaan tanda bacanya salah. Penggunaan tanda bacanya salah. Terus kalimat 2. Tidak ada yang salah di sana. Kalimat 3. Pendidikan modern membawa. Oke. Di dalam beberapa kasus saya bikin seperti ini. Buku itu membahas nasionalisme. Kalimat ini adalah kalimat efektif karena ada subjek predikatnya. Namun kalimat ini bisa kita salahkan karena dia tidak logis. Masa mungkin sebuah buku membahas kira-kira begitu. Jadi kalimat ini bisa kita salahkan. Bisa kita buat sebagai yang tidak efektif. Meski ada SP-nya. Alasannya adalah tidak logis. Yang mau saya bilangkan kepada kalian. Pendidikan modern membawa, bisa jadi ini adalah sesuatu yang tidak logis. Masa pendidikan modern seakan-akan membawa. Tetapi lihat itu. Arti membawa ternyata tidak hanya seperti bagaimana kau membawa benda, tetapi juga adalah berdampak mengakibatkan. Artinya dalam hal ini bukan otomatis pekerjaan manusia. Oke, seperti lihat itu pengertian terakhir dari membawa. Maka kalimat 3 ini berterima dia sebagai kalimat efektif karena dia juga logis. Oke. Kalimat 4. Penduduk pribumi bukan hanya memperoleh. Oke. Bukan seperti video-video saya sebelumnya, bukan pasangannya melainkan. Padahal di sini bukan tetapi. Itu salah. Jadi konjungsinya salah. Konjungsinya salah. Harusnya bukan melainkan. Oke, sekarang kalimat 1 kah atau kalimat 4? Jangan dulu. Siapa tahu nanti lebih salah kalimat 6. Kalimat 6 tadi tidak ada juga subjek predikatnya ya.
kalimat 6. Kalimat 6 adalah benar. Sekarang kita fokus ke kalimat 1 dan kalimat 4. Kamu jawab A bisa benar, kamu jawab dodol bisa juga benar. Sekarang mana yang lebih benar sebagai yang tidak efektif? Lihat video-video saya sebelumnya supaya kamu tidak kehilangan arah untuk mengerjakan ini. Oke. Melalui lembaga pendidikan ini, penduduk pribumi bukan memperoleh. Coba saya bertanya kepadamu sekarang. Bukan membaca atau tidak membaca? Tidak membaca. Artinya pemilihan kata bukan di sini adalah salah. Mestinya ini adalah tidak. Pemilihan katanya salah, pasangan konjungsinya juga salah. Sementara tadi kalimat 1 hanya EYD-nya yang salah. Saya tidak mengatakan kalimat 1 benar, tapi kesalahannya hanya 1. Ibaratnya A kesalahannya 1, sementara dodol kesalahannya 2, mana kemudian yang kamu pilih? Begitu ya. Jadi harusnya penduduk pribumi bukan membaca atau tidak membaca. Saya bukan membaca, saya tidak membaca. Bukan pasangannya kata benda. Itu bukan batu atau itu tidak batu. Bukan batu, karena batu kata benda. Saya tidak membaca atau saya bukan membaca. Oke, saya pikir kalian mengerti. Karena memperoleh di sini adalah kata kerja. Memperoleh adalah kata kerja. Semestinya bukan juga adalah harus menjadi tidak. Oke, bukan pasangannya, melainkan salah sebagai konjungsi. Konjungsi yang salah, pemilihan katanya juga salah. Konjungsinya salah, pemilihan katanya salah. Maka dengan sangat yakin saya pilih jawabannya adalah dodol. Tapi begitupun andai dodol ini tidak ada di pilihan, maka jawaban saya adalah ayam. Oke, tetapi ingat cara mencari kalimat efektif bahasa Indonesia itu bukan sesuatu yang eksak. Tidak ada kepastian di sana. Kita hanya butuh mencari yang paling benar di antara yang benar atau mencari yang paling salah di antara yang salah. Jadi nomor 18 jawabannya adalah dodol. Sekarang nomor 19. Objektif. Lihat itu objektif di KBBI. Tak perlu saya berpanjang-panjang di sana karena video ini sudah 16 menit, nanti kalian bosan. Tidak perlu panjang-panjang. Jawabannya adalah bola. Penggambaran struktur masyarakat kampung dengan benar-benar sesuai karena benar-benar realita. Kenapa bukan ayam? Ini sebenarnya objektivitasnya ada. Metode yang digunakan dalam sebuah penelitian tentunya bergantung pada tujuan penelitian tersebut. Ada objektivitasnya, tetapi di saat yang sama ada juga nilai subjektivitasnya. Metode yang digunakan adalah bergantung pada tujuan penelitian tersebut. Itu artinya jika fakta kemudian, jika objek yang diteliti kemudian tidak sesuai dengan tujuan penelitian itu, maka subjektivitas dimunculkan. Artinya realita tidak benar-benar diangkat. Objektivitasnya tidak benar-benar diangkat. Harus berkesesuaian dengan tujuannya. Makanya ini nilai objektifnya rendah. Subjektivitasnya yang justru tinggi. Oke. C. Pendekatan tidak dapat dilepaskan. Tidak dapat dilepaskan juga di sini adalah mengandung sebuah penilaian. Sementara arti objektif, lihat itu tadi. Objektif berarti keluar dari subjektivitas. Oke. Dodol, seperti gejala alam, fenomena sosial yang terjadi juga harus, ini udah jadi saran. Saran itu tidak objektif lagi. Entok, bahasa ilmiah mampu mengungkapkan gagasan berpikir logis secara tepat. Mampu mengungkapkan, ini juga subjektif. Lagian kalau kita perhatikan kata objektif pada kalimat 5 itu. Pada kalimat 5 itu adalah objektif di sekitarnya. Sama dengan bola. Maka jawabannya adalah bola. Nomor 19.